London, musim panas tahun 2024. Sebuah flat di kawasan Shepherd's Bush, barat kota, menjadi saksi bisu dari apa yang kemudian disebut polisi Inggris sebagai salah satu pembunuhan paling mengerikan dalam sejarah modern London. Di sana tinggal dua pria yang sudah menua bersama, Paul Longworth, 71, dan Albert Alfonso, 62. Pasangan yang hidup tenang, teratur dan dikenal ramah oleh tetangga mereka. Rumah kecil itu rapi, penuh buku, dan sering beraroma masakan rumahan. Tidak ada yang menyangka, kehidupan damai mereka akan berakhir dalam tragedi yang menyeret nama seorang pria Kolombia bernama Justin Andres Mosquera, yang dikenal dunia maya sebagai aktor film dewasa. Justin Mosquera datang ke Inggris dengan gaya hidup yang liar dan serampangan. Ia bekerja di dunia film porno independen, dan melalui situs pertemanan dewasa, ia mengenal Albert Alfonso. Dari percakapan itu lahirlah kesepakatan. Mosquera boleh tinggal sementara di flat mereka. Hubungan mereka bukan murni persahabatan. Ada unsur seksual dan mungkin juga finansial. Tetangga sering melihat Mosquera keluar masuk rumah dengan pakaian mencolok, sesekali memutar musik keras. Tapi bagi Paul dan Albert, mungkin kehadiran Mosquera terasa seperti napas baru. Seseorang yang membuat hari-hari tua mereka sedikit lebih berwarna. Namun, warna itu berubah jadi merah darah pada malam 8 Juli 2024. Malam itu, berdasarkan rekaman CCTV dan bukti di tempat kejadian, Mosquera mempersiapkan segalanya. Komputer dan ponselnya menunjukkan pencarian menyeramkan. Bagian kepala mana yang mematikan? Freezer ukuran besar di Inggris. Bagaimana menghilangkan bau darah? Ia sudah merencanakan semuanya. Sekitar pukul 11 malam, ia mengambil palu dari dapur dan menghantam kepala Paul Longworth berkali-kali sampai tengkoraknya pecah. Paul tewas di tempat. Albert yang panik mencoba melawan, tapi Mosquera mengambil pisau dapur dan menikamnya berulang-ulang. Tak lama, keduanya terbaring tak bernyawa di lantai ruang tamu yang dulu hangat itu. Yang membuat polisi terkejut kemudian adalah Mosquera menyalakan kamera. Ia merekam sebagian aksinya, video yang begitu mengerikan hingga hanya ditayangkan sebagian di pengadilan untuk menunjukkan bukti niat dan perencanaan. Setelah membunuh kedua korban, Mosquera tidak langsung pergi. Ia menyalakan musik keras, menari-nari di tengah ruangan yang berlumur darah, dan memperlakukan jasad kedua korban dengan cara yang begitu tak manusiawi hingga tak sanggup dijabarkan di ruang sidang. Polisi menyebut momen-momen itu terekam sebagian dalam video yang ditemukan di laptopnya. Bukti betapa dingin dan kejamnya pelaku ini. Mosquera tidak berhenti di situ. Ia memenggal kepala para korban, memotong anggota tubuh dan menyimpan potongan-potongan itu ke dalam dua koper besar. Sebagian tubuh dibungkus plastik dan dimasukkan ke freezer. Beberapa hari kemudian, 13 Juli 2024, ia membawa koper-koper itu menggunakan kereta ke Bristol, sekitar 200 km dari London. CCTV di stasiun Paddington merekamnya berjalan santai, mengenakan hoodie dan masker. Setibanya di dekat Clifton Suspension Bridge, koper itu bocor. Cairan merah pekat menetes dari bawah koper, meninggalkan jejak di trotoar. Seorang warga yang curiga menegurnya. Mosquera langsung kabur. Polisi datang dan menemukan pemandangan yang membuat seluruh kota gempar. Di dalam koper itu ada potongan tubuh manusia, sebagian dibungkus kain dan plastik hitam. Satu koper berisi kepala dan lengan. Satu lagi bagian tubuh bawah. Identifikasi forensik memastikan mereka adalah Paul Longworth dan Albert Alfonso. Polisi Bristol melacak perjalanan kereta dan menangkap Mosquera beberapa jam kemudian di sekitar stasiun Temple Meads. Ia masih membawa tiket uang sama dan pakaian bernoda darah di dalam ranselnya. Ketika sidang dibuka di Woolwich Crown Court, Inggris, dunia kembali diingatkan betapa dinginnya hati manusia bisa bekerja. Mosquera mencoba berbohong. Ia mengaku Alfonso lah yang membunuh Longworth, dan ia membunuh Alfonso hanya karena panik dan kehilangan kendali. Namun semua bukti menentangnya. Video DNA, hasil pencarian di internet, hingga rekaman CCTV, semua menunjukkan hal yang sama. Mosquera lah pelaku utama. Jaksa menyebut perbuatannya kejahatan yang direncanakan dengan jahat dan tanpa rasa kemanusiaan. Hakim Joel Benatan Kase dengan nada tegas mengatakan, ini bukan kemarahan spontan. Ini pembunuhan yang dingin, terencana, dan dilakukan dengan kekejaman luar biasa. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan masa minimal 42 tahun sebelum bisa dipertimbangkan untuk bebas bersyarat. Hakim menambahkan,
ada kemungkinan besar Anda tidak akan pernah layak dilepaskan. Dan yang lebih menjijikkan lagi, selama penyelidikan, polisi juga menemukan ribuan gambar pornografi anak di perangkat Mosquera. Ia dijatuhi hukuman tambahan 16 bulan untuk itu. Paul dan Albert seharusnya bisa menikmati sisa hidup mereka dengan tenang. Tapi mungkin, seperti banyak orang lainnya, mereka hanya ingin merasa muda lagi, menantang sepi dengan sedikit petualangan. Tapi dalam upaya mencari sensasi, mereka justru membuka pintu bagi seseorang yang tak seharusnya pernah mereka percayai.